Oke, kembali lagi di podcast Satset. Aku terlalu satset buat kamu ya. Selamat. Wah, udah rame aja ini. Nah, oke, di sini podcast kita kali ini akan membahas mengenai sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Salah satunya mengenai presiden-presiden nih. Betul nggak Mbak Dewi ini? Betul. Nah, oke, untuk sebelumnya kita perkenalan diri buat teman-teman juga kenal dengan kita, dengan orang-orang yang hebat ya pastinya. Yoi nggak? Yoi dong. Nah, oke, dari saya dulu perkenalkan, nama saya Yogi Arun Rahman, nomor presensi 34. Kemudian ada rekan saya. Saya Indrawati Dewi Istiqomah, nomor presensi 20. Nah, oke, Mbak Dewi, kira-kira ada narasumber nggak nih kali ini podcast kita? Wah, ada dong tentunya. Narasumber kita ini orang-orang yang hebat, Mas Yogi. Betul sekali. Yuk, kita perkenalan yuk. Dari yang pertama nih, siapa nih yang datang pertama? Mbak Sofi. Mbak Sofi. Iya. Oke. Halo teman-teman semuanya, aku Sofi Aulia, nomor presensi 31. Salam kenal ya. Halo Mbak Sofi. Halo. Oke. Terus ada siapa lagi nih Mbak Dewi? Ada Mbak Friwa. Mbak Friwa, siapa tuh? Halo, aku Friwa Safari Risa, absen 15 dari kelas 12 MIPA 1. Halo Mbak Friwa. Halo Mbak Dewi. Nah nih, yang terakhir nih ada narasumber terakhir kita. Siapa itu? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Desi Nurwanti, nomor presensi 7. Nah, Halo, halo Mbak Mbak Desi. Desi. Halo Mas Yogi. Nah ini teman-teman kita pasti sangat spektakuler ya ini. Iya, jelas. Sangat satset. Waduh, sangat sangat sesuai dengan nama podcast kita ya. Iya. Nah, oke. Untuk podcast kali ini kita akan membahas mengenai presiden ketiga kita. Tahu nggak Mbak Desi siapa? Tahu dong, pasti Presiden B.J. Habibie. Nah, oke, betul banget nih. Nah, untuk lebih mudahan kita buat ngobrol-ngobrol, kita panggil Pak Habibie aja ya. Setuju nggak? Setuju. Semua setuju nggak? Setuju. Oke, sip. Nah, mengenai biografi atau latar belakang dari B.J. Habibie terlebih dahulu nih. Nah, untuk masa jabatan beliau menjabat dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Nah, kamu tahu nggak Mbak Dewi, kira-kira pendahulu dari Pak Habibie ini siapa? Sebelum Pak Habibie ya? Ya. Pak Soeharto. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dong, 100 nih. Pak satu nih, Bos. Oke. Sebelum ke inti podcast, aku boleh tanya dulu nggak nih Mas Yogi? Boleh banget dong. Apa tuh? Kenapa Pak Habibie bisa jadi presiden di Indonesia ini? Nah, kalau setahu aku ya Mbak Dewi, jadi Presiden Habibie ini bisa jadi presiden ketiga kita, soalnya pada masa itu adalah masa-masa kritis nih di Indonesia karena ekonomi pada masa jabatan presiden kedua kita, Pak Soeharto. Iya. Nah, jadi karena Pak Habibie ini duduk sebagai wakil presiden dari Pak Soeharto, Iya. berdasarkan dari TAP MPR, wah keren banget tuh. Iya. Berdasarkan dari TAP MPR, nah itu dijelaskan bahwasanya jika presiden berhalangan maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Maka dari itu Presiden Habibie bisa menjadi presiden ketiga kita. Keren nggak tuh? Oh, seperti itu ceritanya. Iya dong. Nah, kita langsung aja bahas ke apa aja yang akan diisi di podcast kali ini Mbak Dewi. Kira-kira poinnya apa aja sih? Oke, poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pembentukan kabinet. Yang kedua yaitu reformasi bidang politik. Poin yang ketiga yaitu pelaksanaan pemilu, dan poin yang terakhir yaitu pelaksanaan referendum Timur Timur. Nah, oke. Kira-kira keren nggak ini nanti narasumbernya akan menjelaskan kita? Wah, pasti keren Wah, dong. mantap banget nih. Yaudah, yuk kita langsung mulai aja ke poin yang pertama mengenai pembentukan kabinet. Kira-kira siapa nih yang akan menjelaskan untuk podcast kita bagian pertama ini? Menurut aku sih Mbak Sofi deh Mas Yogi. Mbak Sofi siap belum? Siap dong. Oke. Lalu kayak gimana sih pembentukan kabinet reformasi pada pemerintahan B.J. Habibie? Nah, gini Mbak Dewi, jadi Kabinet Reformasi Pembangunan itu dibentuk Pak Habibie sehari setelah pasca beliau dilantik. Nah, kabinet ini itu terdiri dari 36 menteri, yaitu 4 menteri negara dengan tugas sebagai menteri koordinator, 20 menteri negara yang memimpin departemen, dan 12 menteri negara yang memimpin tugas tertentu. Kabinet Reformasi Pembangunan itu terdiri atas berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat seperti ABRI, partai politik yaitu Golkar, PPP dan PDI, unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi,
dan lembaga swadaya masyarakat. Oh, seperti itu. Itu dibentuk sehari setelah dilantik. Berarti ini Pak Habibie ini satset banget Wah, ya Mas Yogi. sama kayak nama podcast kita ya Mbak Dewi. Iya, betul Satset banget. Podcast. Wah, keren banget nih Pak Habibie nih. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas apa nih Mbak Dewi? Kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dari reformasi bidang politik. Aku mau jawab ya Mbak Dewi. Oke, silakan. Boleh banget dong. Jadi, reformasi di bidang politik itu agenda di bidang politik yang dilaksanakan oleh Kabinet Reformasi Pembangunan tadi yang dibentuk oleh B.J. Habibie. Nah, terus agendanya itu mengubah budaya politik yang diwariskan pemerintahan sebelumnya yang kurang sesuai sama sistem politik kita. Kayak adanya pemusatan kekuasaan, dinakalnya prinsip-prinsip demokrasi, sama terabaikannya nilai-nilai HAM dan prinsip supremasi hukum. Oh, seperti itu. Nah, terus apa aja nih yang dilakukan Pak Habibie buat mengubah budaya politik yang seperti itu? B.J. Habibie itu ngelakuin beberapa hal Mbak Dewi. Yang iya. pertama, diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Dengan ini nanti diharapkan bisa meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa. Kedua, diadakannya pencabutan pembatasan partai politik. Selain itu, pemerintah juga mencabut larangan pengeluaran pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. Selanjutnya yang ketiga, adanya pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit atau SIT bagi media massa cetak. Pekerja media massa juga diberikan kebebasan untuk mendirikan organisasi-organisasi politik. Nah, yang terakhir, pemerintah memberlakukan pembatasan masa jabatan presiden sebanyak 2 kali masa jabatan. Tujuannya itu untuk menghindarkan munculnya penguasa yang otoriter. Nah, begitu. Wah, keren banget ya Mbak Dewi ini untuk Iya. apa aja yang udah dilakukan Pak Habibie selama menjabat sebagai presiden. Oke Mbak Dewi, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemilu di tahun 1999. Benar banget. Nah, untuk yang akan menjelaskan mengenai pemilu 1999 ini siapa nih Mbak Dewi? Kayaknya Mbak Friwa deh yang Mbak jadi. Friwa. Mbak Friwa siap belum? Siap dong. Nah, oke, bisa langsung aja Mbak Friwa. Nah, kita mau bicarain fakta-fakta pelaksanaan pemilu 1999 nih. Nah, ngomong-ngomong ya, pemilu ini bisa dikatakan salah satu hasil paling penting yang dicapai Pak Habibie pada masa jabatannya loh Mas Yogi. Wah, iya apa Mbak Friwa? Terus aku mau nanya nih, kenapa sih pemilu 1999 bisa dikatakan sebagai salah satu pencapaian penting pada masa kepresidenan Pak Habibie? Wah, pertanyaannya bagus sekali Mas Yogi. Soalnya pemilu tahun 1999 ini diselenggarakan multipartai yang diikuti oleh 48 partai politik. Nah, ini nggak kayak yang dikhawatirkan banyak pihak. Soalnya pemilu ini terlaksana dengan damai nih. Dan tentunya paling demokratis di antara 6 kali pemilu sebelumnya. Oh, oke Mbak Friwa. Dari pemilu itu, partai apa aja sih yang menjadi pemenangnya? Nah, sebelum itu pemilu pada masa ini memperebutkan 462 kursi DPR dan dimenangkan oleh 5 partai politik nih, PDIP, Golkar, P3, PKB, dan PAN. Nah, begitu Mbak Dewi, Mas Yogi. Wah, jawabannya MBL. Mantep banget loh. aduh. Nah, terus kita selanjutnya membahas apa nih Mbak Dewi yang terakhir nih? Yang terakhir kita akan membahas tentang referendum Timor Timur. Menarik sekali ya nih Mbak Dewi. Iya, tahu nggak siapa yang mau menjawab dari pertanyaan ini? Kira-kira siapa ya? Wah, yang belum pastinya. Yuk, langsung aja nih Mbak Desi, silakan bisa menyampaikan materi-materi mengenai referendum di Timur Timur. Apa sih referendum Timor Timur itu, Mbak Desi? Nah, jadi referendum Timor Timur ini jadi satu peristiwa penting yang ada pada masa pemerintahan Pak Habibie. Referendum ini tuh dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan Timur Timur yang udah ada dari masa pemerintahan sebelumnya. Oh, seperti itu. Lalu sebelum referendum ini terjadi apa sih, Mbak Desi? Jadi, di bulan-bulan sebelumnya, Pak Habibie ini udah bikin berbagai pernyataan publik di mana beliau menyebutkan bahwa biaya mempertahankan subsidi moneter untuk mendukung provinsi nggak diimbangi oleh manfaat terukur untuk Indonesia. Karena analisis untung rugi yang nggak menguntungkan ini,
keputusan yang paling rasional adalah untuk provinsi yang bukan bagian dari batas asli sejak kemerdekaan 1945 di Indonesia akan diberikan pilihan demokratis apakah mereka ingin tetap berada di Indonesia atau tidak. Oh, lalu apa tujuan sebenarnya diadakan referendum ini? Referendum ini tuh harus diadakan untuk menentukan apakah Timur Timur akan tetap menjadi bagian dari Indonesia sebagai daerah otonomi khusus atau terpisah dari Indonesia. Nah, oke, Mbak Desi, aku mau tanya nih, akhirnya tuh terus gimana sih? Jadi gini Mas Yogi, akhirnya di tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timur Timur itu melakukan jajak pendapat. Nah, dari hasil jajak pendapat yang diumumkan PBB pada 4 September 1999, hasilnya itu ada 78,5% yang menolak dan 21,5% yang menerima. Oke. Jadi dari hasil jajak pendapat itu disahkan pemisahan Timur Timur dari Republik Indonesia secara baik, terhormat, dan juga damai. Wah, rumit sekali sebenarnya untuk referendum Timur Timur pada waktu Pak Habibie ini menjabat sebagai presiden. Iya Mas Yogi. Dari 3 poin yang sudah disampaikan teman-teman, kayaknya sudah cukup ya untuk menjelaskan tentang pemerintahan pada masa Pak Habibie. Nah, benar banget nih Mbak Dewi, tapi jangan lupa nih kita juga harus berterima kasih sama teman-teman kita yang udah mau hadir di podcast Satset ini untuk bisa menjelaskan mengenai masa pemerintahan Pak Habibie itu sendiri. Bener nggak Mbak Dewi? Iya, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan juga menjelaskan yang jawabannya itu sangat mantap banget. Mantap jiwa pokoknya. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Senang banget nih bisa diundang di podcast Satset. Wih, Keren banget. Nah, oke. Pasti dari podcast kita ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang mendengarkan dan jangan lupa untuk saksikan kita di podcast Satset selanjutnya. Jangan lupa tagline-nya Mas Yogi. Bener banget. Podcast Satset, aku terlalu satset buat kamu yang Kelamar.